Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video tutorial kita kali ini. Masih di komputer akuntansi MIAP Accounting versi 16 ini untuk kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya tentang permata konsultan. Oke, kita buka dulu aplikasi MIAP-nya. Klik ganda aplikasi MIAP. Oke, kita pilih open. Kita buka nama filenya permata konsultan. User ID administratornya, klik OK saja. Oke, udah muncul tampilan comment center. Kita lanjut materi kita hari ini, permata konsultan. Yang akan kita bahas adalah tentang transaksi yang ada pada permata konsultan. Oke, kita lihat ada beberapa transaksi. Kita mulai dari yang pertama, tanggal 2 Desember itu tambahan investasi. Nah, setiap modul sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Modul account fungsinya untuk apa, gunanya untuk apa, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Semuanya sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Oke, kalau di transaksi yang kedua ini disetorkan kas sebagai tambah investasi, kita bikinnya di modul banking karena dia penerimaan kas, maka bikinnya di receive money. Pastikan deposited account-nya adalah cash in bank, ya, cash in bank. Kalau di sini bukan cash in bank, kita klik menu drop down lalu kita cari cash in bank. Oke. ID-nya, ID kalau di soal tidak ada ID, kita bikin aja di sini ID-nya BKM 01. Tanggal 2 Desember 2011. Amount receive-nya, amount itu artinya jumlah receive, jadi yang diterima. Jumlah yang diterimanya 5 juta. Jangan pakai titik, jangan pakai koma. Payment method ini boleh pilih apakah dengan cara cash, check atau pakai Visa. Kita pilih cash saja. Memo tambahan investasi Tuan Aurel. Memo ini adalah catatan tambahan. Oke, kalau kita bikin di banking, ini cash in bank sudah ada di debit ya. Kita cari akun yang ada di kreditnya, yaitu Tuan Aurel Capital. Otomatis muncul 5 juta. Oke, sebelum kita klik record, kita tekan Ctrl R dulu untuk memastikan jurnalnya udah kita buat benar apa salah. Cash in bank di debit Tuan Aurel Capital Credit, karena jurnalnya udah benar, kita klik OK, kita klik record. Oke, di cancel saja. Tanggal 3 transaksi berikutnya tanggal 3 diselesaikan. Oke, ini diselesaikan jasa servis kepada langganan. Berarti ini adalah sales, karena dia dikatakan di sini tidak diterima tunai, maka perlakuan kita adalah piutang pendapatan. Oke, sales, enter sales, customernya CV Prima Media. CV Prima Media, netnya net 30, invoice-nya. Nanti kalau ada transaksi yang ada nomor faktur, maka entrikan nomor faktur. Kebetulan di permata konsultan tidak ada nomor fakturnya dibuat di sini. Maka tanggal 3 Desember kita ganti transaksinya tanggal 3 bulan 12 2011. Tab lagi, di tab saja, kemudian sheet-nya 1, jasanya jasa 1, konsultasi pajak, tarifnya udah muncul 1.250.000. Sebelum kita tekan atau kita klik record, kita tekan Ctrl R dulu. Nah, ini jurnalnya, account receivable, piutang, pendapatan jasa kredit. Oke, kita klik record. Oke, untuk jasa 3 masih di tanggal yang sama pada toko Andalas, itu caranya sama, silakan nanti Anda lanjutkan sendiri. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang tanggal 4, dibeli perlengkapan secara tunai. Nah, pengeluaran kita sesuai kebijakan, pengeluaran ini adalah dibayar pakai petty cash. Pakai petty cash itu sebenarnya boleh bikinnya di modul account, boleh bikinnya di modul banking. Tapi kalau kita mengerjakan satu kali bikinnya di account, maka kita harus konsisten di pemakaiannya untuk modul account.
Jadi kita klik model account, record journal entry. Oke, tanggalnya adalah tanggal 4 Desember 2011. Memonya adalah pembelian perlengkapan tunai. Oke, pembelian perlengkapan tunai. Oke, kita tap saja di sini, klik di sini, kita tekan tab. Yang bertambah itu adalah supply sebesar Rp750.000. Oke, kita lagi ke bawah. Kalau dia pakai petty cash, kalau dia pakai cash kecil maka pengaruh ke akun petty cash. Nah, di sini nggak perlu kita tekan Ctrl L karena posisi debit kreditnya sudah ada. Kita klik record saja. Oke, berikutnya tanggal 7 Desember penyelesaian jasa secara tunai. Artinya ini adalah penjualan secara tunai, sales enter sales. Customernya adalah CV Prima. Oke, kalau dia tunai terminnya diganti dengan COD. Klik OK. Teks inklusinya dibuang tanda centangnya ya. Invoice ini nomor faktur. Oke, tanggalnya tanggal 7. Tanggal 7 2011. Shipnya 1. Tab. Jasanya penyusunan laporan keuangan. Oke, tab lagi, tarifnya udah 8 juta. Nah, kalau dia tunai maka paid today-nya harus diisi sebanyak total amount. Berapa angka yang tertera total amount, sebanyak itu juga yang akan kita buatkan di paid today. 8 juta rupiah. Tekan tab. Sebelum kita klik record, tekan Ctrl R dulu. Oke, ini jurnalnya. Satu, dia diperhitungkan sebagai piutang pendapatan. Satu lagi diperhitungkan sebagai penerimaan piutang. Klik OK. Klik record. Oke, berikutnya tanggal 9 diterima pelunasan pada Anugerah Travel. Pelunasan penerimaan piutang ya, berarti bikinnya di sales, bikinnya di receive payment. Klik, kita cari Anugerah Travel. Oke, ID-nya kita isikan di situ BKM02. Tanggalnya tanggal 9/12/2011. Amount receive-nya adalah 3 juta. Tab. Memonya biarkan saja seperti ini. Amount applied 3 juta. Oke. Klik record. Oke, sebelum record tekan Ctrl R dulu. Cash in bank account receivable, penerimaan piutang ya. Klik OK, record. Transaksi berikutnya tanggal 10 Desember bayar gaji karyawan bulan November sebesar 3 juta. Kalau pengeluaran di atas 2 juta maka dia pakai cek dan bayarnya berarti pakai banking. Jadi kita buat di modul banking, spend money, cash in bank di sini. Nomor ceknya kita entrikan AK 12/1. Oke. Tanggalnya tanggal 10 bulan 12 2011. Amountnya 3 juta. Oke. Kita ketik 3 juta. Kita isikan memonya di sini. Memonya adalah pembayaran gaji bulan November. Oke, cash in bank sudah ada akunnya, kita tinggal mengantrikan akun yang sisi kreditnya. Kalau dia gaji bulan November, berarti dia termasuk utang gaji. Utang gaji itu nama akunnya adalah expense payable 3 juta. Oke, Ctrl R lagi, cash in bank, expense payable di debit, cash in bank kredit. Klik OK, record. Tanggal 12 bayar listrik yang nominalnya di bawah 1 juta, di bawah 2 juta, maka pengeluarannya pakai petty cash. Sama dengan yang tadi, account, record journal entry, kemudian tanggalnya tanggal 12
tanggal 12 memonya pembayaran rekening listrik dan telepon. Oke. Kita cari di sini beban listrik dan telepon. Nama akunnya beban listrik dan telepon yang termasuk pada kelompok expenses. Kelompok expenses, electric and telephone expense dengan nominal 1.200.000. Oke. Rekening lawannya adalah petty cash. Tap saja, otomatis muncul. Klik record. Oke. Kemudian tanggal 14 pembayaran penerimaan jasa laporan keuangan secara tunai. Berarti ini sama dengan sales tapi secara tunainya enter sales. Customernya karena dia tunai cukup dibikin di sini tunai. COD terminnya oke, tanggalnya di sini tanggal 14. Tanggal 14. Shipnya 1, tap. Jasa penyusunan laporan keuangannya, tap. Nah, sama dengan soal nomor tanggal 7 tadi, kalau tunai, pay today harus diisikan sebanyak total amount-nya 8 juta. Oke, Ctrl R lagi. Jurnalnya sama. 8 juta cash in bank account receivable tanggal 14. Kita klik OK. Kita klik record. Oke. Tanggal 15 ini sama dengan tanggal 17, tidak usah dikerjakan tanggal 15. Langsung kita kerjakan tanggal 17. Pembayaran utang pada PT Graha Media. Kalau bayar utang itu bikinnya di purchase, pay bill, kemudian suppliersnya kita cari PT Graha Media. Oke, nomor ceknya di situ tidak ada, kita kosongkan saja. Transaksinya adalah transaksi tanggal 17 Desember 2011. Amount-nya adalah sebesar berapa? Yang transaksi tanggal 18 adalah transaksi 18 sebesar 2.500.000. Kita entrikan 2.500.000. Oke, klik amount applied-nya, tekan tab, klik record. Oke. Transaksi tanggal 20 sama, bayar gaji. Langsung saja kita kerjakan suppliersnya. PT Fajar Harapan. Oke, tanggalnya kita ganti. Fajar Harapan tanggalnya tanggal 20 Desember 2011. Amount-nya adalah sebesar berapa nominalnya di sini yang tertera di sini? 2.500.000 rupiah. Oke. Memonya jangan dirubah-rubah, memonya biarkan saja seperti ini. Klik di amount applied, Ctrl R lagi, jurnalnya adalah account receivable di debit, cash in bank credit, klik OK. Lalu klik record, ya, cancel. Nah, sekarang kita ingin melihat transaksi yang udah kita entrikan sebelumnya. Kita lihat di transaction journal, kita dated from-nya ganti tukar dengan 1 Januari 2011 sampai akhir tutup buku 31 Desember 2011. Oke. Maksimalkan. Ini jurnal yang kita buat di tanggal 4 tanggal 12 yang bikinnya di modul account disbursement, ini modul banking pengeluaran kas. Kemudian ini jurnal penerimaan kas. Ini adalah jurnal penjualan. Ini jurnal pembelian. Jurnal pembeliannya tidak ada transaksi kita. Ini adalah untuk inventory. Kalau ingin ambil all ini. Nampak semua jurnal yang udah kita entrikan sebelumnya. Oke, itulah materi sampai di sini materi kita kali ini yang membahas tentang transaksi daripada Permata Konsultan. Selamat melanjutkan pekerjaan. Silakan dipraktekkan bagi yang punya komputer, punya laptop, silakan dipraktekkan langkah kerjanya. Sampai jumpa lagi di episode
selanjutnya tentang ayat jurnal penyesuaian. Oke, assalamualaikum.